Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 14 Desember 2021. Pembacaan kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan dan berkat yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini boleh berjumpa dalam renungan harian, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah firman-Mu dapat kami pahami dengan baik, bahkan terlebih kami boleh pakai menjadi pedoman di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai 31. Firman Tuhan demikian. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada saat ini yaitu jangan keraskan hati, percayalah. Da ammi pabatuk kitu penammi, tontong komi mak patongan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah seseorang menyampaikan nasihatnya kepada Anda, tetapi Anda menolaknya? Atau pernahkah seseorang meyakinkan dengan bukti yang nyata, tetapi Anda tidak yakin, bahkan Anda meninggalkan orang itu? Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah penggenapan dan pengharapan untuk orang-orang Yahudi sendiri. Tetapi orang Yahudi tidak percaya setiap nabi yang datang kepada mereka. Karena itulah Paulus menegaskan ulang firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya yang diteruskan kepada orang Yahudi saat itu, bahwa sesungguhnya berita keselamatan telah disampaikan melalui orang Yahudi
Namun banyak di antara mereka yang justru mengeraskan hati, menebalkan telinga mereka, sehingga berita sukacita itu justru terpancar kepada bangsa-bangsa lain. Pada saat itulah Paulus kemudian memusatkan perhatiannya untuk melayani bangsa-bangsa lain. Kita adalah bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi yang diberi kesempatan untuk mengenal dan mendengarkan berita tentang Yesus. Karena itu, saudara-saudara, janganlah mengeraskan hati dan jangan menutup telinga untuk hal-hal yang benar tentang Yesus. Kita pun diberi kesempatan untuk melanjutkan berita tentang Yesus sampai saat Kristus datang kembali. Percayalah kepada Kristus yang nubuatannya jelas. Lahirnya, hidupnya, matinya, bahkan naiknya ke sorga, semuanya jelas dalam kitab suci. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kesempatan untuk masuk ke dalam persekutuan kepada Kristus juga dianugerahkan kepada kita. Karena itu jangan keraskan hati. Percayalah kepada Kristus. Dialah penggenapan janji dari Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman kebenaran yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memiliki hikmat, memahami dengan baik, bahkan terlebih melakukan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berkati seluruh kehidupan kami sampai selamanya. Biarlah kami terus melakukan kehendak-Mu, kami menjadi pelayan-Mu di dalam dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.